Yesus malole, malole, neu au. Yesus malole, malole, neu itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole, malole, neu au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Biarlah kita memulai segala sesuatu cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan anugerah mulia. Cara Tuhan mengasihiku. Ibadah pagi saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal melingkupi saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk sambil memuji dan menyembah Tuhan. Kami sungguh berharap Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu untuk meneguhkan kami dan menguatkan kami, agar seluruh aktivitas yang akan kami jalani hari ini teristimewa dalam persidangan klasis Kota Kupang Timur. Seluruh langkah hidup kami, pikiran kami, tubuh jiwa dan roh kami hanya didasarkan pada firman kebenaran-Mu yang menjadi nafas kehidupan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa bagi semua kami, dengan telinga dan hati seorang hamba kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang pertama, saya jemput semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Karena cuma satu ayat, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab terjemahan baru 2, boleh membaca bersama-sama dengan saya secara serempak. Tetapi bagi yang masih memegang Alkitab versi terjemahan yang pertama, boleh mendengar dan menghayati, mengulanginya dalam batin masing-masing. Teks ini di bawah judul Kebesaran Tuhan. Mari sama-sama kita baca berdasarkan terjemahan baru 2. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajiban-Mu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari dengan setia. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari satu ayat Ulangan 11 ini kita akan merenung di bawah sebuah tema yang mengikat kita. Tuhan mau semua orang Kristen, termasuk saudara dan saya, untuk bertanggung jawab. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Ada banyak pengertian kalau kita bicara tentang tanggung jawab. Masing-masing kita akan menjabarkan menurut hikmat kita, pengalaman hidup, dan pengetahuan yang kita dapatkan.
Tapi ketika saya mencoba mencari tahu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu diartikan sebagai satu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi kalau bicara tentang tanggung jawab, ini bicara tentang sebuah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya. Bahkan jika terjadi sesuatu pada seseorang yang bertanggung jawab, maka orang itu bisa dituntut kalau dia tidak melakukan seperti apa yang seharusnya dia lakukan. Untuk sebuah tugas, kalau tidak terjadi seperti yang dikehendaki, yang direncanakan, maka orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dia akan dipersalahkan, bahkan bisa diperkarakan. Nah, ini menurut versi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing, baik akan suatu hal yang dipercayakan oleh Tuhan ataupun yang diberikan manusia. Karena posisi dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bergereja, dalam lingkungan berkeluarga, dalam lingkup pemerintahan, kita akan berhadapan dengan sebuah kepercayaan akan tugas yang diembankan kepada kita. Karena itu dibutuhkan sikap untuk menjalankan tanggung jawab tersebut dengan baik. Termasuk kita yang ada di sini dalam momentum persidangan klasis Kota Kupang Timur. 35 jemaat, ada ratusan anggota sidi, tetapi hanya satu penatua, satu diaken, satu pengajar, satu atau dua orang, 3 orang pendeta yang ada di satu jemaat diutus sebagai representasi kehadiran dari seluruh anggota sidi dan jemaat yang ada di klasis ini. Kita datang bukan hanya untuk sekedar duduk, mengisi absensi, yang penting hadir, kasih tunjuk muka, lalu kita kembali. Tetapi ada tanggung jawab besar yang diembankan pada saudara-saudara dan saya bersama-sama dengan majelis klasis ini untuk bisa menyelenggarakan dan menyelesaikan persidangan ini dengan baik. Jadi setiap tanggung jawab yang kita terima baik dari Tuhan ataupun dari manusia di lingkup kehidupan kita, pekerjaan kita, harus dilakukan dengan tindakan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Tuhan tidak menyukai orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Tuhan mau semua orang mengikut Dia, menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu penting bagi orang Kristen untuk kembali diingatkan soal identitasnya di dalam Tuhan. Salah satunya adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ulangan pasal 11 ayat 1 dengan tegas, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada 3 tokoh yang saya mau uraikan untuk menjadi pegangan teladan bagi kita. 3 tokoh ini cukup berperan besar dalam perjalanan misi yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tokoh pertama yang cukup populer dalam kehidupan orang Israel yaitu Musa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 10 dibilang begini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ada satu tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepada Musa, memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika Tuhan mengutus Musa? Awalnya dia menolak perintah Tuhan. Kalau saudara-saudara baca pada ayat 11 dan selanjutnya pada Keluaran pasal 3, kurang lebih Musa bilang begini, kenapa engkau memperlakukan aku seperti ini, Tuhan? Apa salahku? Apakah aku yang mengandung mereka sehingga aku yang harus bertanggung jawab atas hidup mereka? Apakah aku ibu mereka? Kenapa harus aku yang diberikan tanggung jawab atas orang-orang ini? Kenapa engkau menyuruhku? Yang kurang lebih kalau kita mau terjemahkan penolakan Musa seperti itu. Tetapi semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Musa itu tidak penting bagi Tuhan. Tuhan sendiri memintanya untuk melakukan sesuatu yang besar. Yang Tuhan inginkan dari Musa adalah
Kalau kita simpulkan bahasa sederhana, ini aku Tuhan, utus aku. Memberi diri, melakukan seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan dalam sejarah itu tercatat bahwa pada akhirnya Musa luluh. Musa mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Dan sejak saat itu Musa taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Termasuk dia bertahan saat dia menghadapi ketegar-tegukan dari bangsa yang dipilihnya, yang dituntutnya, bangsa pilihan Tuhan. Figur yang kedua yang bisa kita jadikan teladan dalam hal tanggung jawab adalah Harun, orang yang dekat dengan Musa. Kita bisa lihat itu dalam Bilangan 18 ayat 7 bilang begini. Kurang lebihnya engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan misbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, Tuhan berkenan, dan Tuhan memberikan dia sebuah tugas yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan dengan sangat jelas menyampaikan instruksi tentang apa yang harus Harun lakukan bersama dengan keluarganya. Dia mengutus Harun, tetapi basisnya, keluarganya menjadi basis yang harus menopang dan mendukung dia. Bapak Ibu, dari kisah ini kita seringkali dengar dalam kehidupan bergereja kita bahwa satu orang dipanggil menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pengajar, tapi keluarganya harus menjadi basis penopang dan pendukung. Kita entah 5 atau 6 orang di sini, tapi ada keluarga Allah yang siap menopang kita dalam perjalanan melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan. Tuhan sendiri yang menyerahkan tanggung jawab itu kepada Imam Harun. Dalam kehidupannya, Harun adalah seorang hamba Tuhan yang taat dan setia. Dia setia mau menjalankan tugas sebagai perantara Musa, bahkan diangkat menjadi imam di Bait Allah. Seperti manusia pada umumnya, Harun bukanlah manusia yang sempurna, tetapi dia belajar untuk mengakui dosanya dan menerima risiko ketidaktaatan kepada Tuhan yang mengakibatkan anak-anaknya meninggal. Itu dalam sejarah kehidupan Harun. Harun menjadi contoh pribadi yang mengajarkan tentang melayani orang lain dalam hidupnya. Harun menjadi contoh tentang bagaimana bertanggung jawab dengan tugas sebagai pemimpin yang tunduk kepada Tuhan. Dua figur ini Bapak Ibu, Musa dan Harun. Dan figur yang terakhir yang saya rasa cukup menarik untuk dibagikan kepada kita adalah Rasul Paulus. Kalau saudara-saudara bertanya, kita bicara tentang tanggung jawab, apa yang kita mau bertanggungjawabkan? Siapa yang harus kita bertanggungjawabkan? Kepada siapa? Nah, dari Rasul Paulus kita belajar Bapak Ibu. Ada satu teks yang saya pilih dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-8 bilang begini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa salah satu tanggung jawab orang Kristen sebagai pengikut Kristus adalah bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Tidak hanya bertanggung jawab atas hidup orang lain, memimpin orang lain, menuntun orang lain, menggembalakan orang lain, tetapi juga harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Supaya apa, kata Paulus, tidak membebani bagi siapapun di antara kami. Dengan terang dia menyampaikan bahwa sebagai pekerja Injil, Paulus juga bertanggung jawab untuk menghidupi kebutuhannya sendiri tanpa maksud untuk merepotkan kehidupan orang lain. Karena itu dia bekerja sebagai seorang penjual tenda
dan dari sanalah dia mencukupi kebutuhannya. Walaupun sejarah juga mencatat bahwa Tuhan juga menopang Paulus lewat uluran-uluran tangan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Tetapi sebagai orang yang dilayani, yang dapat uluran tangan berkat dari orang lain, Paulus pun tetap survive, berjuang, bertanggung jawab atas hidupnya untuk tidak menjadi penalu, untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Terkait akan hal ini, Paulus pun dengan tegas menyampaikan bahwa tidak pantas bagi seseorang yang tak bekerja untuk makan. Saya ingat si mertua bilang begini, makan, bayar kerja. Firman Tuhan mengajarkan kita belajar di semut. Kecil, tapi dia bekerja keras, dia bertanggung jawab atas hidupnya. Kita tidak bisa berdiam diri, bermalas-malasan, karena sikap itu bukanlah tabiat dari para pengikut Kristus. Sikap itu pun bukanlah sikap yang diteladankan Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Musa, Harun, dan Paulus, ini baru 3 tokoh. Ada banyak tokoh sebenarnya dalam Alkitab menjadi teladan soal tanggung jawab. Pagi ini di sini kita kembali dikumpulkan oleh Tuhan dalam persekutuan melalui persidangan kedua. Diawali dengan ibadah, kita diingatkan akan satu teks di dalam kitab Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi ketemu datang di sini Bapak Mama dengan surat tugas, dengan kepercayaan dari segenap majelis jemaat masing-masing. Hendaklah kita menjalaninya karena apa? Kita mengasihi Tuhan Allah. Dan kita mau melakukan kewajiban Tuhan, kewajiban dalam hidup kita yang ditetapkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita diikat dalam sebuah aturan yang Tuhan beri bagi kita melalui tata gereja dalam lingkup klasis Kota Kupang Timur. Ada orang-orang yang Tuhan tetapkan sebagai gembala-gembala, sebagai pemimpin di lingkup klasis ini. Kita belajar mendengar Tuhan melalui para pemimpin yang ada di dalam lingkup kita. 35 jemaat masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengikuti sidang hingga tuntas, melahirkan pokok-pokok program 2024-2027 hingga menghasilkan pemimpin klasis di periode yang baru. Kehadiran kita bukan suatu kebetulan tanpa makna. Demikian pula dengan hidup kita setiap hari. Kita pun memikul tanggung jawab atas pemberian Tuhan sebagai orang percaya yang didasarkan pada firman Tuhan pagi ini. Mari kita saling mengingatkan akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang diperkenankan Allah terlibat dalam misinya bagi gereja di tengah-tengah dunia ini. Kita bertanggung jawab secara iman dalam persekutuan yang saling melayani dan bersaksi bagi Kristus Yesus Tuhan, Sang Kepala Gereja. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya berikan kesempatan kepada vokal grup para pendeta teritori 2 untuk melanjutkan kesaksian bagi nama Tuhan. Teman-teman pendeta teritori 2, saya jemput Anda di depan untuk melanjutkan kesaksian lewat pujian.
Mari kita melanjutkan merespon semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang telah kita kecap dalam hidup kita, termasuk firman-Nya yang baru saja diberitakan, dengan kita memberi persembahan untuk Tuhan. Mengiringi persembahan ini yang akan kita lakukan, syukur kami padamu. Syukur dan
Kesempatan bagi vokal grup Elroy, disilakan untuk memuliakan Tuhan. Namun firman-Nya tetap digenapi.
Baik. Terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan satu dalam syafaat. Syafaat ini akan kita sampaikan secara berbalasan menurut Mazmur pasal 5. 13 ayat akan kita sampaikan secara berbalasan. Silakan Bapak Ibu siapkan Mazmur pasal 5 menjadi pergumulan kita di pagi hari ini. Mari kita menyampaikan doa ini secara berbalasan. Kita berdoa. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu, dan aku menunggu-nunggu. Orang jahat akan menumpang padamu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Sebab Engkau memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau melindungi dia dengan kerelaan-Mu seperti perisai. Terpujilah Allah Tritunggal, kekal selamanya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, saya jemput semua berdiri. Sambutlah pengutusan dan berkat bagimu. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk bergumul dan memberitakan kasih Allah bagi dunia ini. Kita diutus sebagai agen-agen pengubah dunia. Kami mendengar suara dan panggilan Tuhan, kami siap mengasihi Allah ini, dan diri menemukan tindakan Allah dalam alas mereka dan roh kita. Kita mengakhiri ibadah ini dalam pengharapan bahwa Allah akan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan, karya, dan pelayanan kita. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah pemberian berkat dari pihak Allah kita. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dan pengasihan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu sejak saat ini, kekal selama-lamanya.